Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Bruna Kaunasere dan rekan saya Azahra Nadia Hairunisa akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan dan Etika atau Moral di Indonesia. Yang akan kami bahas adalah contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah persoalan-persoalan etika atau moral di Indonesia. Yang akan saya bahas adalah contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan mulai dari apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila berarti 5 dasar, 5 prinsip atau 5 asas. Dan kita akan lanjut pada contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki contoh yang pertama adalah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yang kedua bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama, yang ketiga tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama, yang keempat menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan, yang kelima menaati perintah Tuhan yang Maha Esa, yang keenam menghormati kebebasan beragama orang lain, yang ketujuh tidak membeda-bedakan agama, dan yang terakhir adalah bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi kita sebagai bangsa warga Indonesia wajib meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan juga kita harus menjaga kerukunan antara umat beragama. Lalu pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki contoh yang pertama menjaga kesopanan dan saling menghargai terhadap sesama, yang kedua mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama, yang ketiga tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, agama, warna kulit, tingkat ekonomi dan derajat seperti itu dan lain-lain. Lalu yang keempat menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang kelima tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, dan yang terakhir tidak pilih kasih dalam bergaul. Jadi kita harus menghargai sesama dan juga kita tidak boleh nih membeda-bedakan orang lain hanya karena berbeda ras, berbeda agama, berbeda warna kulit, dan berbeda derajat atau status. Lalu pada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, memiliki contoh yang pertama rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, yang kedua berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, yang ketiga mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan, yang keempat bangga dan cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara, yang kelima menghargai keberagaman budaya, dan yang terakhir adalah membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Lalu pada sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki contoh yang pertama adalah aktif berpartisipasi dalam musyawarah, yang kedua menghargai dan mendukung demokrasi, yang ketiga menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi, yang keempat mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, yang kelima dalam bermusyawarah harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau pribadi, yang keenam menghormati adanya dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah, dan yang terakhir adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Jadi kita apabila memiliki suatu masalah atau apabila kita sedang mencari jalan keluar, kita harus melakukan namanya musyawarah, dan kita tidak boleh nih memaksakan kehendak orang lain demi kehendak kita. Jadi di sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki contoh yang pertama menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya, yang kedua tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, yang ketiga melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial, yang keempat berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, yang kelima berteman baik dengan setiap orang tanpa memandang status, derajat, agama, suku, dan ras yang berbeda, dan yang terakhir adalah menghargai sesama. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mewujudkan kemajuan atau keadilan sosial, dan juga kita nih harus berbuat adil nih kepada siapapun tanpa pilih kasih. Seperti yang tadi saya bilang, tanpa pilih kasih hanya karena
berbeda agama, berbeda derajat, berbeda suku, berbeda ras, dan juga kita harus menghargai dan menghormati hak asasi setiap orang dan kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Nadia Hayurnisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bruna, yaitu etika dan moral. Istilah moral dan etika seringkali dianggap sama, sehingga penggunaan untuk istilah moral dan etika pun sering tertukar. Padahal, kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda. Moral dan etika adalah istilah yang biasa digunakan sebagai pedoman yang dianut oleh seseorang maupun kelompok dalam menjalani kehidupan, agar masyarakat dapat hidup dengan baik serta teratur. Problematik etika atau moral di Indonesia. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, pemerkosaan. Yang keempat, pergaulan bebas. Yang kelima, pembunuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.